Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan limpahan nikmat dan kemudahan yang masih diberikan kepada kita di kesempatan siang menjelang sore yang berbahagia ini. Kaum muslimin dan muslimat, kita kembali duduk mendengarkan sebuah kajian yang akan kita ikuti secara langsung seperti biasa bersama guru kita Ustadz Delisman Ibrahim LC Hafizahullah Ta'ala. Akan kita dengarkan kaum muslimin dan muslimat di kesempatan siang ini. Seperti biasa kami siang dalam pembahasan kitab Ad-Durusul Yaumiyah Minas Sunan wal Ahkami Syariah. Salat beriringkan salam buat baginda tercinta Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah, a'azani Allahu ayyakum yang dirahmati Allah Taala. Kita akan sapa Ustadz langsung dari kediaman Ustadz. Kita akan dengarkan kajian seperti biasa melalui Skype yang mudah-mudahan kita dapat dengarkan nantinya pelajaran yang akan disampaikan dengan mudah, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pelajaran yang kita dengarkan, pelajari, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mudah memahaminya dengan baik dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bi khair, kaifa haluk? Bi khair, alhamdulillah, Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan senantiasa dimudahkan Allah Subhanahu wa taala kegiatan-kegiatan Ustaz. Tentunya pelajaran kajian-kajian yang Ustadz sampaikan kepada kami, semoga dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk sesi pertama kita dengarkan kajian, untuk sesi kedua kita mampirkan nanti untuk bertanya jawab. Bila waktu memungkinkan, antum dapat bergabung bersama kami untuk menelpon di 08117530.000. Nanti antum dapat bergabung bersama kami untuk telepon 08117530.000, atau pertanyaan pesan singkat dan WhatsApp di 081175454444, 081175454444. Untuk kaum muslimin dan muslimat yang ingin melihat pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustaz, kita juga akan tampilkan melalui streaming video. Silakan lihat video streaming kami di YouTube, baik di YouTube maupun Facebook. Baik, kita langsung persilahkan kepada Ustaz Zuzna, falyatafaddal mazkur. Syukran. Afwan. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah masukkan kita ke dalam golongan hamba yang bersyukur kepada Allah dengan syukur yang sebenarnya. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dimudahkan untuk mendapatkan ilmu dan dimudahkan untuk beramal. Mengamalkan ilmu yang kita dapati sebagai wujud kesungguhan kita untuk beragama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kebenaran di dalam iman dan juga kebenaran di dalam amalan. Karena ini adalah kunci daripada ketaatan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan anugerah rezeki ketulusan, ikhlas. Karena ikhlas adalah barang yang sangat berharga.
yang dicari-cari oleh orang-orang mukmin, orang-orang saleh. Orang-orang yang mengerti hak Allah Subhanahu wa taala dan kewajiban hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah kunci daripada amalan. Dan mesti diiringi dengan muwafaqah sesuai dengan ajaran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dipahami oleh salafus saleh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita masuk kepada kajian min khisalil munafiqin. Di antara sifat-sifat orang munafikin. Di antara sifat orang-orang munafikin. Orang-orang munafik, kata-kata munafikin atau munafikun adalah isim fa'il daripada nafaqa. Makna nafaq secara bahasa itu terowongan atau lubang atau rongga yang ada pada gunung, bukit, itu adalah nafaq. Nampak dari luar utuh, dalam kosong. Maka korelasi daripada penamaan ini kepada orang munafik, nampaknya beriman di tengah-tengah kaum muslimin, namun di dalamnya kosong daripada keimanan. Dan orang-orang munafik, mereka ada berdua macam. Paling tidaknya ada dua macam atau makna nifaq. Ada nifaq i'tiqadi, ada nifaq amali. Nifaq i'tiqadi, nifaq yang berasal daripada keyakinannya. Memang dia tidak yakin. Dia memperlihatkan keimanannya di tengah-tengah kaum muslimin untuk mengelabui kaum muslimin. Dia membenci mukmin, membenci Islam. Ini adalah nifaq i'tiqadi. Ada nifaq amali, berupa perbuatan. Ini bisa jatuh kepada orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Dan inilah pelajaran kita pada siang hari ini. Dan sebenarnya sebelumnya kita juga sudah mengambil judul ini, namun lancar kaji karena diulang, lancar jalan karena ditempuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, ada
satu potong ayat yang dibawa oleh pengarang di dalam menjelaskan sifat munafik ini. Yang pertama, dan ada dua hadis. Maka kita ambil makna daripada hadis atau ayat yang pertama. Qala Allah Ta'ala innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah Subhanahu wa taala menerangkan artinya innal munafiqina yukhadi'una Allah. Bahwasanya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah. Mereka berusaha ingin menipu Allah. Jadi yukhadi'u di sini bukan berarti mereka menipu Allah. Tidak. Maknanya mereka berusaha untuk menipu Allah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak akan pernah tertipu. Innal munafiqina yukhadi'una Allah. Mereka berusaha, mereka melakukan upaya untuk menipu Allah. Lihat di sini memakai fi'il mudhari', menunjukkan usaha yang selalu mereka lakukan. Tidak memakai fi'il madhi. Memakai fi'il mudhari' yang menunjukkan perbuatan yang sedang ataupun yang akan. Ini menunjukkan bahwa mereka berusaha. Terus berusaha untuk menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum. Allah Subhanahu wa taala membalas upaya mereka sehingga mereka tertipu. Allah Subhanahu wa taala membalas tipuan mereka. Bagaimana bentuk yang nyata daripada balasan yang Allah berikan kepada mereka? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salat. Jadi apabila mereka berdiri untuk melaksanakan salat, bagaimana mereka? Qamu kusala. Mereka berdiri dengan bermalas-malas. Yura'unan nas. Mereka bermaksud untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa mereka itu salat. Wala yadhkuruna Allaha illa qalila. Mereka tidak ingat kepada Allah kecuali hanya sedikit. Kaum muslimin yang dirahmati Allah.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan usaha orang munafik ingin menipu Allah Subhanahu wa taala. Karena ketidaktulusan mereka di dalam keimanan. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketulusan dalam iman. Karena mereka berusaha untuk menipu Allah, ya tidak mungkin Allah tertipu. Kembalinya kepada diri mereka. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan jenis daripada perbuatannya. Mereka ingin menipu, maka tipuan itu akan dikembalikan kepada mereka. Sehingga mereka menyembunyikan kekufuran mereka, kebencian mereka kepada agama Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang mukmin, terutama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nampakkan balasannya. Apa di antaranya? Ya, tipuan itu kembali kepada mereka. Dan buktinya apa? Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Tidak akan bisa mereka khusyuk di dalam salat. Tidak akan bisa mereka bersungguh-sungguh di dalam salat. Tidak akan bisa mereka melakukan salat dengan baik. Kenapa demikian? Qamu kusala. Mereka sudah diberikan balasan dengan nampaknya mereka malas-malas dalam sholat. Itu pun yang mereka lakukan yura'unan nas. Mereka ingin memperlihatkan kepada manusia bahwa nih lihat kami sholat. Kami sholat bersama kalian. Nih lihat. Kami juga membantu membangun masjid. Lihat, kami ini, kami itu. Pada zaman Rasulullah SAW, karena tidak ada lampu yang menerangi pada malam hari dan pada waktu subuh, kecuali hanya sedikit lampu, mereka tidak datang pada waktu subuh. Mereka tidak datang pada waktu Isya. Kenapa demikian? Karena tidak dilihat orang. Tak ada orang yang memperhatikannya. Tidak ada orang yang melihatnya. Ya, kan tidak bisa dinilai lebih baik di rumah saja. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Menunjukkan bahwa dalam hati mereka ada sedikit keimanan, tetapi sedikit keimanan ini mereka bunuh. Sedikit keimanan ini mereka buang. Sedikit keimanan ini mereka tidak peduli. Berusaha bagaimana menghilangkan keimanan ini di dalam diri mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketulusan, diberikan keikhlasan, tulus di dalam keimanan, keikhlasan di dalam beramal, terhindar daripada riya, diberikan rezeki bagus di dalam melaksanakan ibadah. Ini doa kita. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Orang mukmin yakin bahwa
keimanan itu meningkat atas pertolongan Allah. Ibadah itu baik atas anugerah Allah. Bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah, orang mukmin minta kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan ketulusan, diberikan kebenaran, diberikan kemudahan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini pada surah An-Nisa ayat 142. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, zaman Rasulullah SAW banyak sekali upaya mereka bagaimana memusuhi Rasulullah SAW. Mereka berupaya. Dan di awal-awal surat Al-Baqarah disebutkan 3 sifat. Sifat mukmin, sifat orang kafir, kemudian yang paling panjang menceritakan adalah sifat orang-orang munafik. Mulai daripada wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Mulai dari itu. Diterangkan sifat orang-orang munafik. Lalu kaum muslimin yang dirahmati Allah menunjukkan perhatian mukmin di dalam akidah, harus mereka benar-benar mentuluskan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan sebagaimana orang-orang yang mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir. Allah menerangkan wa ma hum bimu'minin. Sedangkan mereka itu tidak beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha ingin menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidaklah menipu kecuali menipu diri mereka sendiri. Mereka tidak akan mungkin menipu Allah Subhanahu wa taala. Yang tertipu diri mereka itu sendiri, karena Allah kembalikan tipu daya mereka itu kepada mereka. Wa ma yash'urun, mereka tidak merasa bahwa mereka sudah tertipu oleh keyakinan mereka sendiri, perbuatan mereka sendiri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka sudah ada penyakit. Penyakit kedengkian, penyakit permusuhan, penyakit iri dalam hati mereka, hasad di dalam hati mereka. Fazadahumullahu marada. Allah tambah penyakit itu di dalam dada mereka. Walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Maka balasan yang pantas untuk mereka
adalah azab yang sangat pedih bima kanu yakdzibun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Ini adalah orang munafik yang nifak mereka adalah nifak i'tiqadi. Nifak keyakinan. Kalaulah ada orang-orang mukmin mengatakan dirinya mukmin dan ada penyakit yang seperti ini, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka kesadaran. Diberikan kepada mereka kembali cinta kepada Islam, cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, cinta kepada syariat Islam. Masuk kita kepada hadis. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaq hatta yad'aha idza tumina khana wa idza hadatha kadzaba wa idza ahada ghadar wa idza khasama fajar, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Amr, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, dia mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 perkara, yang mana 4 perkara itu ada pada diri seseorang, kana munafiqan khalisa, maka dia adalah munafik yang khalis, yaitu munafik benar-benar nifak. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatnya. Wa man kanat fihi khaslatun minhunna kanat fihi khaslatun min nifaq. Siapa yang ada satu sifat di dalam dirinya di antara sifat-sifat tersebut, maka dia sudah mempunyai sifat kemunafikan. Hatta yada'aha, sehingga dia meninggalkannya. Sampai dia meninggalkan. Kalau tidak, maka sifat ini bertahan pada dirinya. Bagaimana kalau 2? Tentu bertambah. Bagaimana kalau 3? Tentu lebih dekat lagi kepada sifat munafiqan khalisa. Ada semuanya, maka inilah
munafiqan khalis. Munafik yang benar-benar munafik. Maksudnya di sini adalah benar-benar melakukan perbuatan munafik. Ciri-ciri yang ada pada orang munafik. Rasulullah sebutkan di antaranya, idza tumina khana, apabila dia dipercaya maka khianat. Yang pertama. Apabila dipercaya maka dia berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka pembicaranya itu bohong. Sudah dua. Kalau orangnya sering berkhianat, berarti sudah mempunyai satu sifat munafik. Wa idza haddatsa kadzaba, kalau dia sering berbohong, berarti bertambah lagi sifat dia sebagai munafik. Wa idza ahada ghadara, apabila dia berjanji maka dia mangkir daripada janjinya. Bertambah lagi sifat kemunafikannya. Wa idza khasama fajara, apabila terjadi pertikaian, apabila terjadi sengketa dengan kawannya, dengan yang lain, maka dia melakukan keburukan. Hadis muttafaqun alaih. Dan ini adalah sifat-sifat orang munafik atau amalan orang munafik. Perbuatan orang munafik. Orang yang munafik intiqadi ditambah dengan perbuatan ini, maka itu adalah munafik tulen. Dalam hatinya sudah benci kepada Islam, sudah tidak senang dengan agama Islam. Dia mukmin katanya, Muslim katanya. Lain orang kafir, kalau mereka benci kepada Islam, itu biasa. Sejak dahulu, para rasul dimusuhi oleh orang kafir. Sudah jelas mana benang putih, mana benang hitam. Sudah jelas. Namun orang ini adalah orang yang memendam kebencian, menyimpan kekufuran, dan memperlihatkan keimanan. Dan perbuatan mereka nampak 4 perkara. Jadi, kalau hatinya, etikatnya sudah nifaq, ditambah dengan 4 perkara ini benar-benar khalis. Ya, benar-benar munafik yang baku itu. Tulen. Bagaimana orang mukmin, orang Islam, dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ragu. Dia cinta kepada Rasulullah SAW, tidak benci kepada Rasulullah. Dia mengakui bahwa Islam itu adalah syariat yang Allah turunkan untuk semua manusia. Akan tetapi, di dalam perbuatan-perbuatannya ada 4 perkara ini yang sering dilakukannya, bukan sekali-sekali. Tetapi sudah merupakan sifat dia. Maka orang seperti ini adalah mukmin asin. Seorang mukmin yang berdosa. Dosanya apa? Dosanya mengikuti jejak langkah
perbuatan orang-orang munafik. Ini dosanya. Berapa banyak dosanya? Tergantung berapa bobotnya. 1 sifat, 2 sifat, 3 sifat, 4 sifat. Apabila semakin banyak, maka semakin dekat kepada orang munafik. Tinggal satu kekurangannya. Menjadi orang munafik khalis. Apa? Keyakinannya. Bisa-bisa orang-orang yang seperti ini hilang keyakinannya kepada Allah. Kalaulah hilang keyakinannya, maka benar-benar munafik yang khalis. Munafik tulen. Selanjutnya kaum muslimin yang dirahmati Allah, hadis yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam athqalus salati 'alal munafiqina al-isya' wal fajr walau ya'lamuna ma fihima min al-ajri la atawhuma walau habwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bahwa salat yang paling berat, atas orang-orang munafik adalah salat al-fajr. Apa itu salat fajar? Salat fajar adalah salat subuh. Salat al-isya wal fajar, salat isya dan salat fajar. Salat isya dan salat fajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walau ya'lamuna ma fihima min al-ajr. Kalaulah mereka mengetahui ganjaran daripada solat ini, yaitu solat isya dan solat fajar, la atauhuma walau habwa. Mereka pasti akan mendatangi solat itu sekalipun mereka merayap. Untuk datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Demikian apabila melaksanakan ini karena keimanan, namun karena tidak ada keimanan di dalam diri mereka kecuali sedikit, maka mereka tidak akan melakukannya. Mereka pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kapan orang bisa melihat dan menilai amalan mereka. Oh, ternyata dia rajin ya. Oh, ternyata dia adalah orang yang bagus. Datang dia ke masjid Allah Subhanahu wa taala, orang mengira bahwa dia adalah orang yang baik. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Berat bagi mereka. Dan sekarang kita tanyakan kepada diri-diri kita, bagaimana rasanya untuk datang ke masjid untuk sholat selain daripada sholat isya dan sholat subuh. Gimana rasanya? Bukan sholat isya dan sholat subuh, tetapi selain daripada sholat isya dan sholat subuh. Bagaimana
kiranya apakah berat atau tidak? Kalau berat berarti ada sifat lebih daripada sifat orang munafik. Loh, kenapa? Karena orang munafik yang berat cuma Isya dan subuh. Kalau ini salat zuhur berat bagi kita, salat asar berat bagi kita, salat maghrib berat bagi kita, maka orang munafik sudah menang. Apalagi kalau berat semuanya. Orang munafik zaman Rasulullah SAW untuk salat zuhur mereka salat. Untuk salat asar mereka salat. Untuk salat maghrib mereka salat. Mereka salat. Yang Isya ada juga mereka datang namun berat. Ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Gimana rasanya kalau kita malas untuk salat berjemaah? Apakah tidak kalah daripada sifat orang munafik? Ini yang kita takutkan. Ini yang kita takutkan. Apakah tidak kalah daripada sifat orang munafik? Kaum muslimin yang dirahmati Allah. Kenapa berat bagi mereka? Kenapa? Karena mereka hadir itu untuk memperlihatkan bahwa mereka sama-sama seperti orang mukmin. Mereka sama-sama seperti orang mukmin. Pada waktu Isya dan pada waktu subuh tidak perlu bagi mereka untuk memperlihatkan. Oleh sebab itu mereka tidak datang atau jarang datang untuk melaksanakan sholat subuh. Namun kaum muslimin yang dirahmati Allah, bukan berarti saya mengatakan orang-orang malas mendatangi salat subuh adalah orang-orang munafik. Tidak. Mereka masih mendahulukan kemalasan daripada ingin mendapatkan ganjaran yang besar. Padahal ganjaran yang didapati dalam salat berjamaah lebih banyak 25 kali daripada salat sendiri atau 27 kali daripada salat sendiri. Karena ini memerlukan kekuatan iman untuk memahaminya dan untuk meyakininya, dan rezeki keimanan untuk mendorong kita mencari ganjaran, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah berikan rezeki ini kepada kita, kepada keluarga kita, kepada kerabat kita, teman-teman kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita petunjuk kepada keselamatan dan dihindarkan daripada sifat-sifat orang munafik. Nah. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas pelajaran yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz
Majelis Madi Ibrahim Al-Syi hafizahullah ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanfaatkan waktu yang ada untuk bertanya, bertanya jawab. Kami buka di 08117530.000 atau pertanyaan pesan singkat silakan dikirim 081175454444. Silakan bagi kaum muslimin dan muslimat yang ingin bertanya di 08117530.000. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Dengan siapa di mana Bapak? Maman di Sail Ustaz. Baik, silakan Ya, Pak. tafadhol, Pak Maman. Saya mau tanya nih Ustaz. Sholat berjamaah ini kan kita memang memakai imam. Jadi dalam hal ini kita nih sholat ini kan betul-betul menghadap kepada Allah dan menyembah kepada Allah yang sebenar-benarnya gitu kan. Jadi Ya. kalau kita berjemaah ini, apakah ibadah kita sholat secara berjemaah sesuai sama imam yang kita tunjuk? Apakah ada nilai-nilai tertentu di situ Ustaz yang mungkin agak berbeda imam sama makmum gitu Ustaz? Hanya itu saya tanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang bertanya yang dirahmati Allah. Kalaulah tidak ada dalil yang menerangkan nilai solat berjamaah lebih daripada solat sendiri, maka sudah cukuplah berjumpanya satu dengan yang lainnya, dekatnya hati antara satu dengan yang lainnya, terjadinya berkumpulnya dalam kebaikan dan senang berjumpa dengan saudaranya, maka itu sudah merupakan anugerah yang besar. Bagaimana kalau salat berjamaah itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan lebih daripada 27 derajat daripada salat sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa salatul rajuli fil jamaah khairun min salatihi al-fadhi bi 27 darajah. Salat seseorang dalam jamaah lebih baik daripada solat dia sendiri sebanyak 27 derajat. Bayangkan. Rasulullah SAW terangkan di dalam solat subuh. 2 rakaat solat subuh saja. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat daripada solat sunat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana dengan solat subuhnya? Bagaimana dengan salat subuhnya? Ini fadilah yang besar. Berimam, berjamaah. Apatah lagi kalau salat berjamaah tersebut semakin banyak mukminnya,
semakin banyak orang mengikuti salat berjamaahnya, maka ini fadilahnya lebih besar lagi. Fadilahnya lebih besar lagi. Dan bahkan ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah tidaklah wajib, mereka mengatakan tidak pantas untuk ditinggalkan. Tidaklah pantas untuk ditinggalkan. Nah ini kaum muslimin yang dirahmati Allah. Jadi salat berjamaah ini lebih baik daripada 27 derajat. Dan juga agar kita terhindar daripada tipu daya syaitan. Rasulullah SAW mengatakan, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim salatu illa istahwadha alaihim syaitan." Tidaklah ada 3 orang di satu kampung ataupun di badui yang tidak didirikan salat berjamaah padanya kecuali mereka akan diperdaya oleh syaitan. Fa'alaikum bil jamaah. Mesti kalian melaksanakan berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Rasulullah SAW memberikan percontohan. Misal, sesungguhnya serigala memakan kambing yang tersesat. Kambing yang tidak ikut dalam rombongan. Nah, ini umpamanya. Kalau masing-masing tidak ikut di dalam berjamaah, maka akan mudah syaitan memperalat mereka, mempengaruhi mereka, membawa mereka kepada keburukan. Allahu a'lam. Sampai di sini jawabannya. Baik, barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Dan seperti itulah mungkin satu pertanyaan saja yang dapat kita ajukan karena beberapa menit lagi kita akan memasuki waktu salat asar untuk wilayah Pekanbaru dan sekitarnya. Dan kami mohon sedikit penutup Ustaz dan kesimpulan. Nah, Ustaz. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari satu ayat yang kita baca dan 2 hadis yang kita sampaikan, bahwasanya ada faedah ringkas daripada pelajaran kita, bahwasanya khianat, kebohongan, penipuan, dan melakukan perbuatan buruk adalah sifat orang-orang munafik. Kemudian di antara sifat orang munafik adalah malas melaksanakan salat berjamaah, terkhusus salat isya dan salat fajar. Dan di antara sifat orang munafik adalah sedikit sekali ingat kepada Allah. Ada ingat kepada Allah namun sedikit sekali. Setelah kita mengetahui sifat-sifat tersebut, maka wajib kita untuk menghindari sifat-sifat seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi kita daripada sifat-sifat seperti ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kemudahan untuk menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tulus di dalam keimanannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Telah kita dengarkan kajian secara langsung yang disampaikan oleh Ustadz atau guru kita, Ustadz Alisman Ibrahim Al-Sihafidahullah taala dalam pembahasan lanjutan kitab Ad-Durusul Yaumiyah min Sunan Al-Ahkam Syari'iyah. Yang mudah-mudahan dari kajian yang disampaikan bermanfaat dan semoga di pekan yang akan datang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendengarkan kajian yang bermanfaat ini. Ikhwatal Islam rahimani rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami informasikan waktu dikumandangkan dengan salat asar untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pada pukul
15 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa menit ke depan waktu kita bersiap-siap melaksanakan salat asar. Jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.